وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, satu kali pertemuan terakhir kita pending, mohon maaf, kita tunda karena memang ada agenda yang ingin kita sukseskan bersama. Dan alhamdulillah pada malam ini kita semua Bapak Ibu jamaah sekalian bisa kembali di ruang Zoom siar malam untuk kembali mendengarkan, menyaksikan dan menjelaskan berkaitan dengan kitab An-Nizamul Iqtisad wal Islam. Dan insyaallah yang akan menjelaskan atau yang telah nantinya adalah Al-Ustaz Arif Nasir. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya, kemudian juga memperjuangkannya, mengupayakan syariat yang telah ditinggalkan ataupun yang diwariskan beliau untuk bisa kembali ke Muhammad. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah ini kita masuk di sesi ke-11 pembahasan kitab Nizamul Iqtisad wal Islam atau sistem ekonomi Islam yang dikarang oleh seorang tokoh pergerakan Islam di dunia yang ini menjadi masterpiece ya, yang bisa menjadi tawaran buat kaum muslimin bahkan dunia sekalipun sebagai solusi dari persoalan ekonomi yang hari ini kita alami. Kemudian kita masuk sekarang berkaitan dengan bab kepemilikan ya. Di bagian akhir seperti yang disampaikan terakhir oleh beliau, pengolahan harta kepemilikan. Ya, kembali kami konfirmasi nanti kalau Bapak Ibu jika ada suara yang tidak jelas, mohon dikonfirmasi langsung sehingga nanti bisa kita perbaiki. Sehingga nanti sampainya tidak ada hal yang terputus ya. Kemarin memang ini guru kita pada hari masih setting posisi nyaman itu ya terkait dengan monitor ataupun hand beliau ya. Nah, Tat, lanjut. Jelas. Sudah, Ustaz. Berarti ini saya alihkan ke Ustaz ya. Kepada Ustaz. Waktu dan tempat tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa bi da'wati la yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayat. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hadirin jamaah syiar malam. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita malam ini. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas atau melanjutkan bagian terakhir ya dari asbabut tamaluk, poin yang pertama yaitu bekerja ya, al-amal ya. Yang pada kesempatan malam ini kita akan membahas terkait dengan masalah ijarah ya, ijarah ya, atau yang sering kita kenal dengan kontrak kerja ya. Jadi kalau di buku aslinya ini cukup panjang sebenarnya pembahasan terkait dengan ijaratul ajir. Cuman saya singkatkan aja ini dalam satu kali pertemuan ya, dari mulai ijaratul ajir sampai takdiru ujratul ajir ya. Karena saya kira ini banyak nanti pembahasannya menyangkut masalah fikih sebenarnya. Jadi pembahasan ke depan ya, dari kitab sistem ekonomi Islam ini itu lebih pada tataran penjelasan secara rinci beberapa hal yang terkait dengan fikih. Baik, kita lihat yang kemarin. Jadi ini kemarin kita bahas sebelumnya ada asbabut tamaluk, ada 5 ya kan. Yang pertama bekerja, waris, kemudian harta yang diperoleh tanpa kompensasi, pemberian negara, serta harta yang dibutuhkan untuk menyambung hidup. Nah, kita kemarin sudah membahas terkait dengan bekerja ya, poin yang pertama. Dan sudah 6 kita bahas dari pekerja. Nah, bagian akhir kita akan tuntaskan malam ini, yaitu terkait dengan ijarah atau kontrak kerja. Baik, apa sih yang disebut dengan ijarah atau kontrak kerja? Kalau kita bicara terkait dengan ijarah atau kontrak kerja, maka kita akan menemukan ya definisi dan juga nanti konsekuensi atau makna dari definisi itu. Jadi kontrak kerja atau ijarah pertama dari sisi pengertian atau definisi. Jadi ijarah itu adalah akdun alal manfaati bi'iwadin. Jadi ijarah merupakan akad atau transaksi ya terhadap manfaat atau jasa dengan disertai adanya kompensasi. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini nanti akan bisa kita nilai apakah akad kontrak kerja yang selama ini ditetapkan oleh pemerintah minal ajir lil mustajir. Jadi yang pertama kalau kita lihat ijarah itu ya disebutkan di sini itu adalah tamlikul minal ajir ya lil mustajir manfaat ya. Jadi pemilikan jasa
dari seorang ajir atau orang yang dikontrak oleh mustajir, yaitu orang yang mengontrak. Jadi di sini berarti jasa yang tadinya dimiliki atau ya dikuasai oleh ajir, kemudian hasilnya diserahkan pada mustajir. Sebaliknya, watamliku minal mustajir lil ajir malan, ya. Pemilikan harta dari pihak mustajir oleh seorang ajir. Jadi ada semacam barter gitu kan. Jadi dari ajir itu memberikan jasa, ya, dari mustajir itu kemudian memberikan harta sebagai kompensasi. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah terkait dengan ajir ijarah, ya, itu hukumnya mubah, ya, diperbolehkan. Dalilnya bisa kita ambil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama dari Al-Qur'an, kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf, ya, dan juga Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6. Menarik kalau kita lihat, mungkin di masyarakat kita agak aneh, ini kan, terkait dengan yang kedua ini, tapi justru kalau kita lihat di sinilah Islam meletakkan hubungan antara suami istri yang sudah bercerai, ini kan, di mana kalau secara normalnya itu seolah-olah kan menyusui itu adalah kewajiban seorang ibu, tapi ternyata kalau kita lihat, ya, yang justru kewajiban sebenarnya itu bapaknya, gitu kan. Karena anak itu ada tanggungan dari seorang ayah. Maka ketika bercerai, hubungan suami istrinya itu lepas, gitu kan. Sehingga seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya, ya. Nah, tapi kepada anaknya itu tidak putus. Maka ketika seorang anaknya itu masih menyusui, ini kan, masih masa-masa menyusui, maka wanita atau yang sebenarnya ibunya itu kan bisa meminta upah kepada mantan suaminya yang merupakan bapaknya anak itu atas susu yang kemudian diberikan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6. Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Apabila mereka wanita-wanita menyusui anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upah-upahnya. Nah, ini yang pertama, kebolehan yang diambil dari Al-Qur'an, ya kan. Sementara dari hadis juga ada dua, saya kira, yang mengisyaratkan bolehnya terkait dengan ijarah. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan terkait dengan apa istilahnya, Rasulullah memperkerjakan seorang dari suku Bani Adil, ya kan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menggunakan jalan yang tidak umum. Salah satu strategi untuk menghindari kejaran dari para orang-orang kafir Quraisy. Nah, karena tidak menggunakan jalan umum, maka ya Rasulullah kemudian mencari orang yang bisa menunjukkan jalan alternatif menuju Madinah. Nah, mereka kemudian dibayar. Nah, inilah dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang kebolehan adanya ijarah. Kemudian hadis yang kedua juga sama, kalau ini kaitannya dengan hadis qudsi, ya. Di sini diawali hadis tapi diawali dengan qala Allahu azza wa jalla. Jadi Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun aqtabi summa ghadara wa rajulun ba'a qurran fa akala samanuhu wa rajulun istajara ajran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Jadi di hadis ini disebutkan ada 3 orang yang aku musuhi, kata Allah, pada hari kiamat, ya.
Pertama adalah orang yang telah memberi karena aku, lalu kemudian khianat. Orang yang membeli barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya. Orang yang membeli barang pilihannya, ya kan? Kemudian makan kelebihan harganya, serta orang yang mengontrak pekerja. Nah, kaitannya dengan ajir itu yang ketiga ini ya. Jadi yang ketiga ini Rasulullah menyatakan bahwa seorang laki-laki, seorang mengontrak pekerja, warjulun itajaru ajir, mengontrak pekerja, ya kan? Kemudian pekerjanya memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan jasa pekerjaannya, sementara majikannya itu tidak memberikan upahnya. Dan ini kata Allah, aku akan menjadi musuh mereka. Nah, artinya di sini ajir itu boleh ya, dengan catatan bahwa ya ketika selesai bekerja maka upah harus kemudian dibayarkan. Makanya kalau kita lihat sekarang yang sedang rame ya, yang saya beberapa kali diundang di beberapa kesempatan terkait dengan JHT yang akhirnya kemudian katanya dibatalkan, di mana buruh baru bisa mengambil ya tunjangan hari tuanya itu setelah usia 56 tahun, itu sebuah kezaliman ya. Memaksa mereka untuk ikut JHT aja kezaliman, apalagi ketika hak mereka yang sudah dipaksa dipungut tadi sebagai iuran untuk JHT ternyata diberikannya itu kemudian di akhir ya kan, di usia 56 tahun ya kan. Ini saya kira kezaliman yang berlipat ya kan. Nah, sementara inilah yang kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah akan memusuhi mereka, ya. Artinya akan memberikan siksa terhadap mereka ketika mereka sudah mendapatkan jasa dari pekerja, tapi upahnya tidak diberikan. Diberikan bisa juga kemudian tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang poin yang kedua tentang hukum terkait dengan ijarah. Nah, ijarah sendiri kalau kita lihat dari sisi faktanya itu ada 3 jenis ya. Kalau kita lihat disebutkan di kitab itu, saya ringkaskan ada 3 jenis ya. Yang pertama ijarah yang terkait dengan manfaat benda ya atau barang. Ini yang disebut dengan istijarul a'yan. Ya, jadi yang didapatkan itu adalah manfaat al-ain, manfaat benda. Contohnya apa? Kita menyewa atau merental mobil, motor, atau menyewa komputer, atau menyewa AC, termasuk juga kontraktor, mengontrak rumah maksudnya. Itu yang pertama ya. Jadi itu yang disebut dengan manfaatul ain. Nah, kemudian yang kedua ada ijarah yang bentuknya itu adalah yang disewa ya. Itu adalah manfaat perbuatannya. Jasa, kalau ini kan sama jasa itu kan, manfaat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya apa? Jasa dokter. Jadi jasa dokter itu apa? Nanti kita lihat ketika kita berobat jangan salah niat dan salah akal ya kan. Jadi kita datang ke dokter itu ya, jasanya itu jasa pengobatan bukan jasa penyembuhan gitu. Kenapa? Karena tidak selalu ketika datang ke dokter sembuh gitu kan. Tapi yang jelas yang diberikan oleh dokter itu adalah pengobatan. Jadi manfaat perbuatannya. Atau arsitek itu manfaat menggambarnya atau kemudian bimbingan belajar jasa terkait dengan pemberian tambahan pembelajaran ya. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, ijarah untuk manfaat orangnya. Kalau ini orangnya itu kan. Artinya apa bedanya dengan poin yang pertama? Kedua, kalau poin yang ketiga ini adalah manfaat orangnya yang bisa aja ada pekerjaan, bisa ada tidak gitu kan. Misalnya kita mengontrak pembantu rumah tangga gitu kan. Ya bisa ada pekerjaan, bisa tidak. Tapi tetap karena kontraknya itu adalah orangnya untuk hadir, kerja atau tidak kerja itu wajib kemudian dibayar. Begitu juga misalnya kita, kalau tadi ada jasa supir mungkin atas pekerjaannya,
Tapi bisa aja supir itu yang diakad itu orangnya. Sehingga menyupir ataupun tidak, kalau dia misalnya menjadi supir tetap, dia harus dibayar. Itu terkait dengan manfaat orangnya. Itu dari sisi jenis ijaroh, dari sisi manfaat yang didapatkan oleh mustajir. Kemudian dari sisi yang lainnya, ijaroh itu juga ada yang disebut dengan ajir am, ya, dari jenis pekerjaannya atau jenis pekerjaannya apa? Itu ada dua juga, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan ajir khas, ya. Siapa yang disebut dengan ajir khas? Ajir khas itu adalah seseorang yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu. Misalnya orang yang bekerja di laboratorium, ya. Misalnya ada pabrik pembuatan obat, ada dibutuhkan ahli labnya, atau juga di rumah sakit ada laboratoriumnya. Nah, ini masuknya dalam kategori ajir khas. Atau juga yang mungkin kita lihat di gambar sebelah kanan, itu ASN. Ya. Mereka dikontrak untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, ini yang disebut dengan khas itu kan, yaitu dia bekerja dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada yang disebut dengan ajir am atau ajir mustarok, gitu kan. Ajir am atau ajir mustarok ini adalah orang yang bekerja, gitu kan, pada bidang kerja tertentu untuk semua orang, ya, dengan honorarium tertentu sebagai gaji kerjanya, upah kerjanya. Jadi ini dia siapa aja gitu kan yang datang gitu kan. Contoh di sini adalah tukang jahit, gitu kan. Tukang jahit tentu yang dia buka jasa menjahit pakaian. Nanti tukang jahit ini bisa aja ajirnya itu ajir khas gitu kan. Kalau dia bekerja di pabrik yang memang khusus untuk menjahitkan produk-produk yang ada di pabrik. Nah, itu masuk kalau itu jasa atau ajir khas. Tapi kalau dia buka sendiri, ya, menunggu orang datang menjahitkan pakaian atau apapun, nah itu masuk dalam kategori ajir am atau ajir mustarok. Nah, contoh lain adalah di sini gambar tukang cukur, ya kan? Tukang cukur, pangkas rambut, ya kan? Salon itu juga masuk dalam kategori ajir am atau ajir mustarok. Siapapun yang datang ke situ, kemudian minta jasa, kemudian jasa diberikan, maka ya dibayar sesuai dengan akad atau tarif yang sudah ditentukan. Nah, itu dari sisi jenis pekerjaannya ada ajir am dan ajir khas, kan, ajir mustaroknya. Kemudian kalau kita lihat dalam kontrak kerja atau ijarah itu ada beberapa ketentuan yang harus kemudian disepakati agar tidak terjadi konflik antara ajir dan mustajir. Apa biasanya ketentuan yang harus disepakati? Di buku Syekh Taqiyuddin ini disebutkan 4 hal yang harus kemudian dirinci secara jelas. Ya. Yang pertama itu adalah kejelasan ruang lingkup pekerjaan, bentuk kerja, ya kan? Jadi harus jelas kerjanya itu apa, ruang lingkupnya itu di mana, ya. Sehingga nanti tidak ada perselisihan. Tuntutan dari mustajir dianggap tidak menjalankan tugas, ya kan? Tidak sempurna menjalankan tugasnya. Nah, karena itu sejak awal harus ditentukan, ya, ruang lingkup pekerjaan. Misalnya saya pernah ada yang protes itu kan, seorang pembantu misalnya, pembantu rumah tangga. Biasanya kan pembantu rumah tangga itu kalau secara umum kerjaannya itu di dapur, bantu-bantu di dapur atau di rumah. Tapi tiba-tiba dia ditugaskan juga antar jemput anak sekolah, gitu kan. Nah, dia protes karena dianggap itu adalah tugas yang tidak termasuk dari seorang pembantu, gitu kan. Kecuali memang ada tugas khusus atau tambahan. Kalau itu tidak diakadkan, itu katanya itu bukan bagian dari tugas seorang pembantu rumah tangga. Gitu kan. Nah, ini kenapa kemudian terjadi konflik atau protes? Ya kenapa? Karena tadi
ruang lingkup pekerjaannya ketika terjadi ketika akad itu tidak dijelaskan. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka akan terjadi salah persepsi. Ya. Karena itu sejak awal itu harus dijelaskan ruang lingkup pekerjaan. Kemudian yang kedua, yang harus kemudian dirinci itu terkait dengan waktu pekerjaan. Ya. Apakah kerjaannya itu harian, borongan, atau jam, atau juga bulanan, atau bahkan bisa jadi tahunan. Ya. Kemudian yang ketiga, gajinya harus kemudian diberikan dan disebutkan secara jelas, ya. Kalau tidak itu masuk dalam kategori akad yang fasid. Dan yang keempat itu adalah tenaga yang harus dikerahkan oleh seorang buruh, ya, pekerja dalam menjalankan tugasnya. Batas-batasnya itu apa yang menjadi standar bahwa dia sudah melaksanakan pekerjaan dengan tepat sesuai dengan akad. Dalil dari keempat hal tersebut saya kira banyak. Saya ambil 2 dalil yang diambil dari hadis, ya. Yang pertama ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di mana Rasulullah bersabda, "Iza istajar ahadukum ajiran fal yu'limmuhu ajrahu." Jika salah seorang di antara kalian mengontrak tenaga atau seorang ajir, maka hendaklah diberitahukan tentang upahnya. Jadi kalau seorang kemudian bekerja tapi kemudian tidak disebutkan berapa upahnya, itu yang dalam akad disebut dengan fasad. Walaupun tidak batil, kan, tapi fasad. Dan kenapa fasad? Karena nanti akan berpeluang itu menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jadi apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian. Artinya semampu kalian itu bukan berarti ala kadarnya, ya tadi sesuai dengan akad, sesuai dengan maksimal, ya, kemampuan yang diberikan. Gitu. Karena dalilnya juga ini ada juga dari ayat Al-Quran yang mungkin sering juga kita dengar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa terkait dengan ijarah kontrak kerja itu harus rinci, harus jelas, kan? Sehingga tidak boleh ada potensi yang menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Baik, itu yang 4 poin. Nah, kalau kita lihat berikutnya, ya. Agak ya, yang berikutnya ini belum klik yang mana tadi. Oke, jadi berikutnya itu adalah tadi disebutkan jadi perlu ada, ya, kalau kita lihat terkait dengan rincian tadi perlu dijelaskan deskripsi pekerjaannya jika membutuhkan keahlian untuk misalnya arsitektur, akuntan dan lain-lain. Jadi ketika kita lihat ketika berbicara terkait dengan tadi, ya, akad kerjanya, bentuk pekerjaannya itu kemudian harus dijelaskan ketika akad itu. Karena jangan sampai ketika mau bekerja ternyata dia tidak memiliki keahlian itu, gitu kan. Ternyata yang dibutuhkan itu seorang arsitek, ternyata yang dibutuhkan itu adalah seorang akuntan, ya kan. Sementara orang yang melamar itu tidak memiliki kemampuan itu. Maka sejak awal tadi bentuk pekerjaan itu harus kemudian dijelaskan, ya kan. Nah, begitu juga apabila transaksi ijarah tersebut dilakukan terhadap pekerjaan tertentu atau terhadap ajir tertentu, ya, karena nanti kan kontrak itu bisa kepada orang untuk mengerjakan tertentu. Misalnya Khalid mengontrak Muhammad untuk melakukan pekerjaan menjahit baju atau untuk mengemudikan mobil, maka wajib bagi yang bersangkutan
yaitu Muhammad, ya kan, itu melakukan pekerjaan tersebut. Dia tidak boleh kemudian menggantikan, menyerahkan kepada yang lain. Tapi kalau akadnya itu, yang kedua, ya, kalau akadnya itu memang akad terhadap pekerjaan yang dideskripsikan dalam satu perjanjian, tidak pada orangnya, tapi pada pekerjaannya. Yang penting misalnya akadnya itu adalah saya minta dibangunkan rumah, gitu kan, kepada seseorang. Gitu. Dalam buku itu disebutkan yang tidak boleh dilakukan itu adalah melakukan, dalam bahasa fikih itu khosama. Khosama itu apa? Mengurangi hak orang lain. Ya, misalnya ya sudah dijanjikan kamu nanti masuk pekerjaan itu gajinya tiap bulan 10 juta. Ya. Tapi ternyata ketika diterima itu dikurangi dengan alasan untuk komisi dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau sejak awal kemudian tidak ditentukan, tapi dia merekrut memang yang nanti merupakan tadi ya tugas dia untuk mensubkontrakkan, mengalihkan pekerjaan pada orang lain. Dia misalnya dapat tender untuk membangun rumah ya sempurna, katakanlah 100 juta, kemudian dia sepakati, kemudian dia alihkan pada yang lain dengan harga yang lebih murah, misalnya 90 juta, nah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu tidak masuk dalam kategori khosama. Nah, tapi kalau sudah disebutkan tapi kemudian dikurangi, nah itu nggak boleh. Gitu kan. Artinya berarti mengambil hak orang lain. Nah, dalam hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kalian terhadap khosama. Kemudian para sahabat bertanya, khosama itu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesuatu yang disepakati sebagai bagian di antara manusia, kemudian bagian tadi kemudian dikurangi. Itu saya kira yang terkait dengan kejelasan terkait dengan bentuk pekerjaan. Berikutnya kalau kita lihat yang banyak nanti akan dijelaskan di situ terkait dengan upah ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ijarah ya, yang kedua masalah upah. Upah itu apa ketentuannya? Pertama kalau kita lihat terkait dengan upah ya dalam proses kompensasi, kan tadi ijarah itu adalah akdun al manfaat biiwad ya, akad terhadap manfaat dengan kompensasi yang dimaksud upah. Nah, syarat-syarat yang terkait dengan upahnya ya itu ada 6 ya yang harus kemudian dipenuhi. Yang pertama harus dalam bentuk harta mal yang mubah. Tidak boleh kita membayar mengupah dengan harta yang haram. Ya. Misalnya kita mengerjakan seseorang kemudian dibayar dengan daging babi, itu nggak boleh, haram. Nah. Kemudian yang kedua berupa harta yang suci. Jadi ada harta mubah, ada harta yang suci ya. Berarti tidak boleh barang najis. Misalnya itu kan tidak boleh dibayar dengan kotoran ya, yang sering disebut misalnya bisa dijadikan untuk pupuk. Itu ada manfaatnya, tapi itu tidak boleh. Yang masyhur itu kan. Kemudian yang ketiga harus jelas ya. Standarnya itu dibayar dengan kalau dengan uang ya berapa dinar atau berapa rupiah gitu kan. Kalau dibayar dengan beras berapa kilogram, kalau dibayar dengan lain juga harus jelas, maklum gitu kan. Kemudian dapat dimanfaatkan, tidak boleh misalnya kita dibayar ya, oh ini ada burung gitu kan, saya punya burung mahal gitu kan. Nah, tapi ternyata burungnya itu lepas, nah itu dibayar dengan burung yang sedang lepas gitu. Nah, itu nggak boleh, kenapa? Karena sulit untuk dimanfaatkan, termasuk juga untuk tidak bisa diserah terimakan.
Dan yang keenam itu hak milik yang menyewa, mustajir. Tentu nggak boleh kita menerima mustajir membayar ajir itu dengan harta milik orang lain. Kemudian yang terkait dengan ijarah dalam konteks berikutnya itu adalah manfaat, ya, manfaat dan ujrohnya. Manfaat dan ujroh nanti kita akan bahas di belakangan, itu kan. Pertama, manfaat itu harus menjanubah. Tidak boleh kemudian kita mengajir, mengontrak, ya, sesuatu yang diharamkan. Contoh sekarang di barat, ya, di barat itu sudah mulai, gitu kan, ada apa istilahnya itu, mata-mata itu dalam bahasa fikihnya itu ajar apa, mata-mata tajasus. Nah, tajasus di barat itu sudah mulai dikembangkan, gitu kan, seorang istri mengontrak orang lain untuk mentajasusi suaminya, gitu kan. Nah, suaminya kemana aja, suaminya selingkuh enggak misalnya. Nah, itu ada mulai di barat, gitu kan, dengan tajasus. Nah, itu enggak boleh, gitu kan. Tajasus secara individu, apalagi mentajasusi terhadap rakyat, itu juga pekerjaan yang sangat diharamkan, ya. Jadi tidak boleh manfaat yang diberikan itu manfaat yang diharamkan, termasuk juga pembunuh bayaran, gitu kan. Yang kedua, manfaatnya harus jelas, diketahui dengan jelas. Kenapa? Karena untuk bisa diukur apakah si ajir itu sudah menjalankan tugasnya atau tidak, gitu kan. Dan yang ketiga, jelas manfaat tersebut harus diserah terima, bisa diserah terimakan. Itu syarat yang terkait dengan manfaat dan ujrohnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu terkait dengan dasar penentuan upah, ya. Nah, ini yang sering terjadi konflik kalau kita lihat, dan menjadi salah satu problematika perburuhan hari ini, gitu kan. Hampir setiap awal tahun kita sering menyaksikan demonstrasi yang dilakukan oleh buruh besar-besaran, gitu kan. Kenapa? Karena menuntut kenaikan UMK atau UMP, upah minimum kota atau upah minimum provinsi atau regional, gitu kan. Nah, kenapa kemudian muncul demonstrasi di sini? Karena karyawannya, para pekerjanya banyak tidak memahami secara fikih, gitu kan, dan juga pemerintahnya juga nggak ngerti, gitu kan. Dua-duanya pada nggak ngerti memahami aturan hukum menurut Islam, gitu kan. Ya, termasuk juga pekerjanya juga, gitu kan. Kenapa? Karena yang digunakan itu adalah mekanisme pengupahan dengan sistem kapitalis, gitu kan. Padahal kalau menggunakan sistem pengupahan dalam Islam, kembali pada definisi akad, ya, yang disebut dengan akad itu tadi, al-ijarah ya akun ala manfaati bi iwadin. Ijarah adalah akad atas manfaat dengan upah. Maka kalau kita lihat dasar penentuan upah itu manfaat atau jasa yang diberikan oleh ajir. Maka dalam komponen upah itu nggak bisa buruh ajir itu menuntut misalnya tunjangan istri melahirkan. Itu nggak ada itu kan. Kenapa? Karena istri melahirkan bukan bagian dari manfaat yang diberikan oleh ajir. Nggak ada hubungannya dengan pekerjaan secara langsung, gitu kan. Apa hubungannya? Ya walaupun dihubung-hubungkan ada, misalnya ya kalau itu melahirkan tidak dengan terjamin kan nggak bisa konsentrasi kerja, itu lain masalah. Jadi tidak ada kaitannya dengan manfaat yang diberikan oleh buruh terhadap mustajir, oleh ajir terhadap mustajir. Maka tidak ada dalam Islam itu tadi komponen gaji itu nggak ada. Tunjangan istri melahirkan nggak ada, gitu kan. Kenapa? Karena dasar penentuan upah dalam Islam itu manfaat, jasa yang diberikan oleh ajir. Jadi bukan didasarkan pada nilai barang yang diproduksi, karena dalam sistem sosialis untuk menentukan upah itu berdasarkan harga barang di pasaran. Nah, itu nanti ada komponen dari situ, salah satunya itu adalah upahnya berapa. Nah, bukan itu, gitu kan. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan harga barang, gitu kan. Upah yang diberikan oleh mustajir kepada ajir, tapi semata-mata kalau kita melihat ke definisi tadi, akad itu manfaat. Bukan juga tadi seperti dalam sistem ekonomi kapitalis, cara kapitalis. Nah, sekarang yang digunakan di negeri kita ini adalah menggunakan cara kapitalis dengan menghitung standar
atau taraf hidup minimum. Ya. Jadi ini juga bukan, kan? Jadi kembali bahwa penentuan upah di dalam Islam itu benar-benar didasarkan pada manfaat yang diberikan ajir kepada mustajir. Nah, kemudian dari sisi bentuknya, ya, upah itu bisa dalam bentuk harta, bisa juga manfaat, barter, gitu kan? Kamu perbaiki rumah saya, misalnya saya perbaiki motor kamu. Nah, masing-masing jasa. Nah, itu boleh, gitu kan? Jadi tukar, ya. Atau kamu perbaiki buatkan saya, misalnya rumah, gitu kan? Nah, ditukar dengan jasa mengajar bimbel untuk anak-anaknya, misalnya selama 1 tahun, itu boleh. Jadi jasa dibayar dengan jasa, ya. Kompensasinya, itu kan. Nah, itu diperbolehkan. Termasuk tentu di dalamnya adalah harta, gitu kan. Ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi metode penentuannya. Nah, ini yang nanti kalau kita lihat tadi kan disebutkan di awal, ya, kalau upah itu harus diberikan secara jelas, ya. Tapi bisa aja, ya, karena kadang-kadang sudah merasa TST, tahu sama tahu, gitu kan. Kadang-kadang langsung ngajak kerja, gitu kan. Misalnya saya pernah juga, gitu kan, sama mendapat komplain, gitu kan, pengaduan, karena memang tadi di awal itu tidak disebutkan, tapi ketika pas gajian, ya, protes, gitu kan. Misalnya gini, seseorang mengerjakan tukang lah, ya, tukang bangunan, gitu kan. Karena sudah merasa biasa tukang itu adalah umumnya 100.000, ya. Nah, tiba-tiba tidak ditanya dulu, itu kalau langsung aja kerja. Tapi ternyata ketika dibayar dia nuntut lebih, gitu kan. Kenapa? Karena sekarang harga-harga sudah naik, gitu kan. Nah, kalau seperti ini, inilah masuk penentuan jenis upah yang kedua, yaitu ajrul misli nanti. Jadi ketika terjadi konflik karena upah tidak disebutkan di awal, maka menentukannya itu adalah dengan upah yang wajar, ajrul misli tadi, gitu kan. Nah, kalau di antara kedua belah pihak tidak sepakat, gitu kan, maka nanti diserahkan ke pengadilan. Nah, ketika kemudian pengadilan kemudian yang menentukan, maka akan mengikat, gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang pertama yang disebutkan di awal itu yang disebut dengan secara jelas memang disebutkan, yang disebut dengan ajrun musamma, yaitu upah yang disebutkan sejak awal akad, ya. Itu dari sisi mekanisme penentuannya, gitu kan. Kemudian masing-masing ada dalilnya. Saya kira dalil yang terkait dengan ajrun musamma itu adalah hadis Rasulullah yang tadi sudah saya sebutkan di awal tadi juga, di mana Rasulullah bersabda, "Man istajara ajiran falyalamhu ajrahu." Dan barang siapa yang mempekerjakan seorang buruh, maka hendaklah dia beritahukan kepadanya upah. Itu dalil yang menjadi dasar tentang ajrun musamma. Sementara ajrun misil, ya, itu dikiaskan kepada mahar, ya. Jadi ada satu riwayat seseorang menikah tapi maharnya itu, nah ini juga harusnya kan sejak awal mahar itu disebutkan, tapi nikah tanpa kemudian maharnya disebutkan, protes, kan, dan menghadap pada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah kemudian menentukan dengan cara apa? Kira-kira di masyarakat atau kebiasaan suku itu ketika memberikan mahar berapa? Nah, di sini disebutkan, ya. Jadi seorang pria belum memberikan istrinya mahar qadat dan ia pun belum sempat berhubungan badan dengan istrinya sehingga meninggal. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, wanita itu berhak mendapatkan mahar yang sepadan sebagaimana saudara-saudara wanitanya, para muslimat yang lain, ya, yang ada di tempat itu, ya. Tidak perlu ada pengurangan maupun penambahan. Jadi begitu juga ia wajib mendapatkan idah serta berhak mendapatkan warisan. Ini contoh, gitu kan. Contoh yang terkait dengan mahar musamma, gitu kan. Dan ini menjadi analog. Jadi kalau terjadi konflik di antara kedua belah pihak, ya, ajir dan mustajir,
kemudian tidak ada kesepakatan, maka nanti pengadilan akan menentukan dengan istilah ajrul musama tadi. Ajrul misri, itu terkait dengan ketentuan ya tentang upah. Nah, berikutnya adalah di sini juga dibahas di kitab Nizamul Iqtisadi ini bagaimana hukumnya mengontrak atau ijarah atas jasa yang haram. Di awal sudah saya sebutkan bahwa salah satu syahnya syarat ajir mustajir bahwa manfaat atau jasa yang diberikan itu jasa yang halal. Diharamkan ijarah atas jasa yang haram. Ya. Dalilnya apa? Ada dua di sini yang disebutkan dalam kitab itu. Yang pertama itu adalah terkait dengan larangan ya, larangan memeras khamr. Jadi Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyara. Rasulullah melaknat ya, melaknat yang terkait dengan khamr itu 10 orang, ya, 10 kelompok. Dan 10 kelompok ini rata-rata jaksa itu kan, yang memeras, yang diminta peraskan, yang meminumnya, nah yang memerasnya ini berarti jasa, termasuk juga yang menjadi pelayannya, ya, menjadi pelayan perantara untuk terjadinya transaksi jual beli terhadap barang-barang yang diharamkan. Nah, ini hati-hati gitu kan, kalau misalnya jamaah punya anak ya yang melamar pekerjaan, misalnya di di pasar modern lah ya, yang di situ dijual hal yang diharamkan, misalnya khamr, nah itu harus ada negosiasi gitu kan. Di Barat ini kemudian sudah berlaku gitu kan, Muslim yang bekerja di supermarket, mereka kemudian menuntut untuk tidak melayani pekerjaan-pekerjaan yang masuk dalam kategori dilarang. Misalnya ada pramuniaga atau sales di supermarket itu, saya mau bekerja itu kan, tapi saya tidak mau melayani kaitannya dengan penjualan yang haram, minuman keras. Nah, itu sudah mulai di Barat, hak-hak itu kemudian ada. Nah, sama di kita juga harusnya dengan kalau misalnya seorang kerja di pasar modern yang dijual di situ juga minuman keras, maka yang muslim itu harus menolak untuk melayani itu. Serahkan pelayanan itu pada non-muslim. Kalau di tempat itu memang ada yang non-muslim gitu kan. Ya. Itu yang pertama itu kan. Jadi dalil tentang haram, saya kira mengontrak jasa yang diharamkan. Kemudian yang kedua, contoh lain di sini terkait dengan riba ya, pelaku jasa yang berhubungan dengan riba. Ya. Sehingga diharamkan juga pekerjaan salah satu yang terlibat atau yang terkait dengan riba. Misalnya apa? Pegawai bank, baik yang terlibat dalam pekerjaan riba secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung diantaranya apa? Direktur, akuntannya, termasuk juga supervisornya, gitu kan. Termasuk juga pegawai negeri yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, ya, misalnya di Departemen Koperasi atau ada BUMN ya di perusahaan-perusahaan negara, itu kan bank negara juga sama. Itu juga masuk dalam kategori memberikan pinjaman berbasis diharamkan. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah hadis yang terkait dengan laknat ya. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Anahu la'ana akila riba wa muqilahu wa syahidaihi wa katibahu." Laknat Allah terhadap pemakan riba ya dan seterusnya. Nah, jadi ini yang hukum terkait dengan mengontrak jasa yang diharamkan. Kemudian berikutnya hukum yang terkait dengan mengontrak perkara yang non-muslim, Bagaimana hukum mempekerjakan non-muslim? Hukumnya mubah, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ajir dan mustajir, syaratnya itu tidak harus muslim. Muslim boleh mengontrak non-muslim
dan yang muslim juga boleh bekerja di non muslim. Ya. Jadi bolak-balik boleh, kan? Kita boleh mengontrak non muslim, ya. Non muslim juga kita juga boleh bekerja di orang non muslim. Dalilnya jelas tadi, ya, salah satunya terkait dengan akad Rasulullah dengan penunjuk jalan, yang itu masih musyrik juga, kan? Begitu juga saya kira dalil-dalil yang lainnya, kan? Ya, terkait dengan kebolehan bekerja dan berinteraksi dengan non-muslim. Kan? Itu kemudian yang berikutnya yang dibahas di kitab itu juga bagaimana mengontrak ya. Tapi ada catatan apa nih? Ada catatan haram mengontrak tenaga non-muslim kalau pekerjaan tersebut pekerjaan yang tidak sah kecuali dilaksanakan oleh muslim. Nah, sekarang sedang ramai kan terkait dengan azan, ya kan, oleh Menteri Agama yang dibatasi, ya kan, waktunya, suaranya maksudnya. Bahkan ada juga penistaan yang dilaporkan oleh beberapa golongan karena menganggap menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang itu hanya sah dilakukan oleh muslim, maka tidak boleh kemudian istilahnya itu mengontrak non muslim. Misalnya itu kan mengangkat non muslim untuk menjadi muazin yang tetap. Kemarin ketika viral, kan, viral terkait dengan penghinaan terhadap azan ini, pelecehan azan ini, karena azan dianggap mengganggu. Ada juga video itu kan yang beredar, ada non muslim yang dia mengatakan saya tidak pernah merasa terganggu dengan adanya azan. Sampai saya sendiri hafal, gitu kan, dia lafadzkan itu kan, asyhadu alla ilaha illallah misalnya. Nah, kalau satu lagi dia bisa jadi muslim dengan syahadat, cuman baru satu, belum asyhadu anna muhammadar rasulullah-nya. Nah, kalau misalnya dia suaranya bagus, ya kan, ya mungkin aja, dan itu nggak boleh, gitu kan, diangkat untuk spesialis atau ditugaskan untuk muazzin. Begitu juga tidak boleh mewakilkan haji, imam sholat, ya, termasuk juga membayarkan zakat. Tidak boleh kita misalnya menitip pada non-muslim untuk mengeluarkan zakat, memberikan zakat, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Dalilnya apa? Ya, jadi dalilnya itu dalam salah satu hadis disebutkan di sini disebutkan ada ilat, ya, li'annaha la tasu illa minal muslim fala yu'ajiru lil qiyami biha illa muslim, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut itu tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh muslim. Ilatnya di sini adalah keberadaan tidak sah pekerjaan itu kecuali muslim. Ya. Maka ya berarti ya memerintah non muslim untuk mengerjakan pekerjaan itu, yaitu juga tidak diperbolehkan. Itu yang terkait dengan hukum mengontrak Sebenarnya ada satu lagi kelewat, ya kan? Di situ disebutkan bagaimana hukum mengontrak ajir terhadap masalah ibadah. Nah, ini tadi ya. Nah, bagaimana kalau mengontrak atau ajir terkait dengan imam sholat, muazin atau haji, kalau ini dilakukan oleh muslim, ya, itu diperbolehkan, mubah, gitu kan. Kenapa mubah? Ya tadi itu kan, ini di kitab itu disebutkan mengontrak pekerjaan yang manfaatnya itu melebihi dirinya sendiri, ya. Artinya melebihi dirinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau sholat fardu jelas nggak boleh, ya. Sholat fardu misalnya karena saya malas sholat nih, udah mengupah seseorang, gitu kan, itu nggak boleh, gitu kan. Tapi untuk mengangkat imam sholat, karena manfaat imam sholat itu tidak hanya dirasakan oleh yang menjadi imam, tapi juga dirasakan oleh makmum atau yang lainnya, maka mengangkat seseorang, membayar secara khusus misalnya seseorang untuk diangkat menjadi imam sholat, hukumnya mubah, gitu kan. Boleh, gitu kan. Misalnya karena dia bacaannya enak, gitu kan. Ketika dia diimami sama dia, sholat rasanya terasa khusyuk, gitu kan.
seperti sholat di Makkah atau Madinah misalnya ya, karena suaranya bagus. Nah boleh itu kan jamaah itu kemudian mengupah seseorang untuk menjadikan imam khusus ya, di masjidnya atau juga di tempat-tempat yang disepakati kan. Nah, jadi mengontrak untuk perkara ibadah yang dilakukan oleh muslim, di mana ibadah itu manfaatnya melebihi, melewati ya, bukan hanya untuk dia, tapi juga dirasakan oleh yang lain, yaitu kemudian diperbolehkan. Nah, terakhir, jadi kembali bagaimana pandangan Islam ketika penentuan buruh itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau di sini disebutkan ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya, cuman ini penegasan aja. Siapa sih sebenarnya penentu upah buruh? Tadi ya, karena ijarah itu adalah akdun manfaat bil iwad ya, antara ajir dan mustajir, maka upah itu sebenarnya didasarkan pada kerelaan, keridhaan yang melakukan akad, yaitu ajir dan mustajir. Jika kedua pihak tidak mendapatkan kesepakatan, nanti dalam Islam itu diserahkan pada ahlul khubara, yang dipilih sendiri oleh kedua belah pihak. Jika juga kemudian tidak disepakati, maka nanti ahli khubara yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka mengikat kepada kedua belah pihak. Yang terakhir, bolehkah negara menentukan upah buruh yang kita kenal sekarang dengan tadi ya, upah minimum regional, upah minimum kota, upah minimum provinsi. Nah, dalam pandangan Islam, negara tidak diperbolehkan terlibat dalam menentukan upah buruh. Kenapa kemudian tidak diperbolehkan? Ini dikiaskan, dianalogikan larangan terhadap penetapan harga atau yang disebut dengan tasmir. Dalam hadis disebutkan dari Anas, qala ghala syi'ru ala ahdi Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah SAW, harga itu kemudian meninggi, naik terus menerus. Kemudian salah seorang sahabat menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, batasi harga itu untuk kami, tetapkan. Kemudian faqala, Rasulullah menjawab, ini sampai tiga kali ya dalam riwayat lain orang ini datang karena harga terus tiap kali lah istilah sekarang, seperti sekarang gitu kan, harga minyak goreng dari mulai 12.000, 14, kemudian sekarang sampai 20.000 lebih gitu kan. Nah kemudian sama pada masa itu ada kebutuhan pokok yang naik terus, datang salah seorang umat pada saat itu pada Rasulullah meminta untuk kemudian dibatasi harga, maka Rasulullah kemudian menjawab, menolak untuk melakukan itu dengan sabdanya, innallaha huwal musa'ir al-qabid wal basit war raja wa inilah arju an alqa rabbi wa laisa ahadu minkum yatlubuni bi madrimatin fidamin wala malin. Jadi di sini intinya Rasulullah kemudian menolak kan, karena Rasulullah tidak menginginkan berhadapan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, ada yang menuntut terkait dengan kezaliman yang dilakukan terkait dengan darah dan harta. Artinya apa? Makna dari hadis ini, penentuan harga, pembatasan harga itu masuk dalam kategori kezaliman. Nah, cuman pertanyaannya, lalu bagaimana kalau begitu mekanisme Islam agar harga itu kemudian tidak terus naik? Bagaimana bentuk kontribusi negara, peran negara? Nah, peran negara di dalam Islam tidak dalam bentuk membatasi harga, tapi yang dilakukan oleh negara ya, dalam sistem Islam itu adalah melakukan mekanisme selain penetapan harga, ya, tapi mekanismenya dengan operasi pasar. Negara menjual, bahkan menggratiskan itu kan, sehingga kemudian terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang pada akhirnya kemudian menurunkan harga barang. Itu saya kira. Nah terakhir, dalam Islam sebenarnya apa sih tanggung jawab negara terkait dengan masalah buruh ini? Ya, tanggung jawab negara terhadap buruh. Yang pertama, kalau kita lihat, negara menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Tadi kan di awal problem buruh itu biasanya terkait dengan upah. Upah yang mereka tuntut itu adalah ada jaminan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sampai ada yang minta dana rutin rekreasi, dana kesehatan, dan sebagainya. Dana pendidikan, tunjangan pendidikan. Nah ini tuntutan ini tidak boleh dituntut kepada pengusaha. Tapi tuntutan ini harusnya ke negara. Kenapa? Karena memang tadi dalam Islam, ya pengusaha itu tidak punya kewajiban untuk menjamin kesehatan. Ya kewajibannya bahwa nanti adalah bentuknya amal soleh, itu silakan aja mubah. Tapi dia tidak punya kewajiban. Yang punya kewajiban untuk menjamin pendidikan, menjamin kesehatan masyarakat, termasuk juga buruh itu adalah negara, bukan pengusaha. Yang kedua, peran negara dalam konteks buruh ini adalah, kalau hari ini juga kita lihat ada protes yang terkait dengan JHT tadi, ya saya bilang JHT itu kezalimannya itu berlipat. Pertama, kezaliman pertama itu adalah memotong upah untuk dibayarkan sebagai jaminan hari tua yang belum tentu setiap orang itu ridho. Itu sudah zalim. Kezaliman yang kedua itu diberikan jaminan tapi dengan mekanisme asuransi sesuatu yang diharamkan. Ini dua kezaliman. Makanya ketika kemarin ada ditangguhkan lagi baru dibayarkan setelah usia 56 tahun ketika seorang di PHK atau berhenti karena sesuatu hal, tapi usianya belum 56 tahun kemudian ditahan oleh negara, ini kezaliman yang berlipat, yang ketiga. Akhirnya kan banyak yang protes, demo, akhirnya katanya dibatalkan. Padahal kalaupun tidak dibatalkan, keberadaan di HT itu menyalahi hukum syara. Kenapa? Karena jaminan hari tua bukan hari tua itu kan dalam Islam, semua rakyat termasuk buruh kalau mereka kemudian kesulitan mendapatkan nafkah, maka itu menjadi kewajiban negara menjamin nafkah kebutuhan pokok setiap rakyat termasuk di dalamnya buruh sesuai dengan ketentuan syara. Itu saya kira secara singkat ya saya ringkaskan dari bab yang terkait dengan ajir wal mustajir atau ijarah yang merupakan salah satu jenis asbabut tamaluk dari bekerja ya. Nah, insya Allah minggu depan kita masuk ke bab yang lain ya, yang terkait dengan asbabut tamaluk yang 4 lagi, mungkin waris ya, karena itu waris juga kalau mau dibahas secara rinci itu rumit sekali. Tapi saya nggak akan rinci dan memang di kitab itu juga tidak terlalu rinci. Intinya aja bahwa ada waris dalam Islam. Sementara detailnya itu saya kira nggak akan selesai dalam 1 kali 2 kali pertemuan karena cukup rinci aturan-aturan yang terkait dengan waris. Tapi nanti akan kita bahaslah sepintas ya terkait dengan waris, kemudian juga 3 asbabut tamaluk yang lainnya. Insya Allah minggu depan. Itu barangkali Ustaz Adhar yang bisa saya sampaikan pengantar untuk kesempatan malam ini, pembahasan yang terkait dengan asbabut tamaluk ya. Pada bab terkait dengan ajir. Saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian, telah sama-sama kita mendengarkan dan menyimak terkait dengan sebab kepemilikan yang fokus berkaitan dengan fikih tijarah ya, karena ini memang lebih detail, sifatnya lebih spesifik seputar tentang hukum tijarah atau upah. Kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bab yang hari ini seputar persoalan tijarah, upah, kita di ini sudah ada yang lain. Ya, silakan Ibu Sri dulu ya. Kemudian nanti ada Umam ya.
kepada Ibu Sri. Silakan buka unmute-nya, Bu. Ya, mute-nya buka aja. Speaker-nya silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya terkait tentang kusamah tadi Ustadz. Apakah kusamah ini seperti halnya perusahaan supply manpower? Kalau sekarang itu kan biasanya ada perusahaan yang mensuplai manpower. Contoh misal mensuplai tenaga cleaning service ke sebuah perusahaan atau mall misalnya. Kemudian di dalam kontrak itu biasanya disebutkan bahwa seorang cleaning service itu per bulan misal gajinya 3 juta begitu. Itu yang diajukan ke klien, ke konsumen tadi. Nah, kemudian ketika udah disepakati kontrak antara perusahaan yang mensuplai tadi dengan klien dan dibayarkan 3 juta. Nah, tapi antara perusahaan power ini kepada pegawainya itu biasanya kan gajinya di bawah itu Ustadz ya, misal 2,5 juta sehingga ada misal 500.000 keuntungan untuk perusahaan supply manpower itu. Nah, jika seperti itu apakah termasuk sama atau beda pembahasannya Ustadz? Sekarang Ustadz. Ya, oke. Baik, kalau saya lihat persis Pak, sebenarnya seperti yang dicontohkan di dalam kitab itu ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda itu adalah bentuk kosama ya. Jadi bentuk kosama, bentuk pengambilan hak buruh gitu kan. Kenapa? Karena masalahnya tadi di perusahaan ya, perusahaan yang menjadi tempat cleaning service tersebut bekerja, gaji itu jelas tadi 3 juta. Kemudian dipotong gitu kan oleh koordinator tadi menjadi 2,5 juta gitu kan. Nah, karena kalau kita lihat dari sisi apapun ya, itu juga tidak benar. Kalau mau dikatakan sebagai komisi, kan komisi itu cukup 1 kali, tidak boleh beruntun. Ya. Itu tidak boleh kan. Itu dari sisi kalau mau dikatakan itu adalah komisi, itu juga kemudian tidak kemudian dibenarkan ya kan. Nah, dan yang lebih pas lagi memang yaitu ya pas di penjelasan itu masuk dalam bentuk kosama. Kenapa? Karena tadi dia bukan istilahnya itu bukan melemparkan ya, istilahnya itu bukan mensubkontrakkan ya kan. Ya. Tapi memang dia menjadi fasilitator ya kan. Jadi menjadi fasilitator dengan harga yang sudah jelas. Sebenarnya kan tadi ditentukannya itu tadi harga atau upah ya. Seseorang itu sudah disebutkan 7 juta, kemudian dipotong. Lain halnya kalau misalnya ya kan itu tidak diakatkan dengan yang bersangkutan ya kan, dengan buruhnya tadi itu kan. Pokoknya buruh misalnya gini, pokoknya ini memang nanti tergantung redaksi akad ya. Misalnya itu kan si pemberi kerjanya, misalnya perusahaannya itu kerja ya, pokoknya melakukan kontrak gitu kan, kontrak untuk menjaga kebersihan atau melakukan pekerjaan, pokoknya misalnya kalau katakan kebersihan ya, kebersihan dan pelayanan, pokoknya kita untuk 1 gedung ini melayani sekian orang, katakanlah diberikan anggaran 20 juta misalnya per bulan. Nah kemudian dia merekrut tenaga merekrut tenaga disebut dengan outsourcing tadi kan, merekrut tenaga yang kemudian dia kerjakan. Nah maka ini mungkin bentuk yang berbeda, bukan masuk dalam kategori pesamah kan. Walaupun nanti secara detailingnya ini ada perbedaan juga, karena outsourcing ini nanti juga menjadi problem gitu kan. Kenapa? Karena dari sisi akadnya itu ya. Jadi bukan dari sisi problem itu bukan dari sisi upahnya ya. Kalau pesamah itu kan konteksnya pemotongan upah. Nah, yang kemudian menjadi problem ini yang masih belum tuntas, saya juga sedang mengkaji gitu kan, pola outsourcing ini
itu apakah masuk dalam dua akad, ya kan? Karena kan bekerja kepada seseorang, tapi kemudian yang membayar itu orang yang lain. Gitu kan. Nah, ini juga masih dalam perdebatan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau dalam konteks redaksinya, kalau dilihat dari kosamanya bukan, ya kan? Tapi mungkin yang perlu dikaji itu kaitannya dengan nanti akad, ya kan? Akad kaitannya dengan, karena ajir itu kan bekerja kan tadi kan dengan memberikan manfaat. Sementara perusahaan yang menjadi penyalur tadi, kan, itu pertanyaannya itu ini karyawan siapa, itu kan? Karyawan, katakan ini kan, ada perusahaan penyalur tenaga kerja, ya, yang tadilah cleaning service tadi, ada objeknya. Kantornya ya yang meminta layanan cleaning service, kemudian ada pekerjanya, mereka ada tiga kan, ada tiga pihak gitu kan. Nah ini yang memang perlu ada kajian yang mendalam. Tapi kalau dari sisi kosamahnya, kalau akadnya dengan dari penyalur dengan pekerja itu memang tidak dikaitkan dengan angka langsung dari kantornya nggak menyebutkan, pokoknya saya memberikan ini, gitu kan, biaya apa istilahnya itu, upah untuk membersihkan cleaning service itu per bulan 20 juta, terserah itu kan, mau dikasihkan ke buruh itu berapa, itu ya tanggung jawab dari pihak mengelola tadi. Tapi kalau memang sudah disebutkan per orang memang 3 juta, kemudian dipotong oleh perusahaan dengan alasan jasa atau yang komisi dan sebagainya, itu mah masuk dalam kategori qasama yang mirip disebutkan dalam hadis ini, gitu kan, atau larangan yang ada dalam hadis tersebut. Itu ya saya kira Bu yang saya pahami ya terkait dengan fakta itu. Cuman memang yang sedang saya kaji itu kaitannya dengan tadi, karena ini melibatkan tiga pihak ya. Jadi ada ajir, ada mustajir, itu kan, ada juga pihak perantara. Nah ini yang perlu memang kajian secara mendalam. Itu ya barangkali ya. Ya, alhamdulillah dari Ibu Sri. Apa tadi yang ditanyakan termasuk dalam kategori paket bersama atau secara umum, outsourcing secara umum ya. Kemudian ya mohon maaf Bu Sri, sudah masih bergabung? Iya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini ada lagi selanjutnya tadi Bu Humam ya, pada Ibu Humam sudah selesai. Boleh Bu, silakan kalau ada yang bertanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Ustaz yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apa perbedaan dari upah kerja dengan upah pekerja Ustaz? Karena itu kemarin agak tidak paham ada di buku ini, kitab ini. Jadi upah kerja itu apa dan upah pekerja itu apa? Yang kedua Ustadz terkait dengan dakwah, tadi itu kan misalnya sholat atau di situ ada yang ketika itu merupakan kewajiban bagi dirinya itu, maka dia tidak boleh mengambil upah gitu. Jadi dakwah sendiri itu kan salah satu kewajiban. Apakah boleh mengambil upah di dalam dakwah itu? Apakah sama dakwah itu dengan hadis bahwa yang paling layak untuk kalian mengambil upahnya mengajarkan Al-Quran? Apakah itu disejajarkan atau memang tidak boleh mengambilnya Ustadz karena merupakan kewajiban? Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
yang pertama ya, sebenarnya kan ada istilah upah kerja ya. Ada upah pekerja ya kan. Sebenarnya sih maknanya kalau saya lihat kalau di kitab aslinya itu kan ya. Jadi mungkin ketika ada di situ ada upah kerja itu kaitannya dengan tadi ya, ada kan ajir khos, ada ajir am, kan. Jadi kalau upah kerja itu adalah kaitannya dengan pekerjaannya, bukan ke orangnya. Ya kan? Jadi orang diakadkan itu dengan pekerjaannya. Misalnya gini ya, tadi ya kalau saya contohkan, kita datang ke tukang cukur, ya. Itu adalah upah kerja, gitu kan. Karena kalau kita tukang cukur itu tidak memberikan pekerjaan kepada seseorang, ya dia tidak akan mendapat bayaran. Ya. Itu upah kerja. Jadi ketika kerja dia dibayar, ketika tidak kerja dia tidak dibayar. Nah yang kedua, mungkin kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, itu ada yang disebut dengan upah pekerja, itu adalah masuk dalam kategori yang upah yang kontraknya itu bukan terkait dengan pekerjaannya, tapi ke orangnya. Jadi yang diakadkan itu orangnya. Misalnya tadi contohnya itu berarti ini masuk dalam kategori ajir khos, kan. Jadi memang misalnya contoh aja ASN, kan, ya, kan dia digaji ya bulanan. Misalnya kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari dia tidak masuk kerja, tetap dia gajinya itu ya dibayarkan. Tapi beda kan kalau upah kerja, kalau dia tidak bekerja ya dia tidak dibayar. Tapi kalau pekerja karena ini karena yang diakadnya itu adalah orangnya, pribadinya, itu kan, maka ketika dia tidak bekerja, ya bukan karena kesalahan dia, ya maka tetap gaji harus dibayarkan. Misalnya pembantu itu tadi kan, pas banyak ya tergantung pekerjaannya. Pokoknya mau ada pekerjaan atau tidak di rumah itu, gitu kan. Kalau dia diakadnya adalah sebagai pembantu, orangnya ya dia tetap harus dibayar. Gitu kan. Nah itu mungkin ya yang saya pahami perbedaan antara upah kerja dengan upah pekerja. Kalau kerja itu ke pekerjaannya, kalau upah pekerja itu ke orangnya. Kalau analogikan ke akad di atas ya di yang saya sebutkan di atas, ada yang disebut dengan ajir am dan ajir khos, gitu kan. Jadi ajir khos, ajir khos dan ajir am atau mustarok, gitu kan. Contoh mudahnya tadi, gitu kan, antara tukang cukur dengan pekerja tetap, gitu kan, itu beda. Nah makanya kalau kita lihat nanti kita harus lihat ketika akad itu, misalnya tadi ya tukang jahit aja kan, dia tentu akan bekerja ya kalau ada pekerjaan, kalau posisinya sebagai ajir atas kerjanya yang disebut dengan ajir am tadi ya. Sementara kalau dia dikontrak untuk mengerjakan satu jahitan oleh seseorang, ada ataupun tidak pekerjaan itu karena dibayarnya dia berdasarkan kontrak orangnya, ya dia harus dibayar. Misalnya dia berani mungkin para pekerja yang kerja di perusahaan konveksi misalnya, ya dia kan kerjaannya menjahit. Tapi ketika misalnya tidak ada pekerjaan, ya tetap dia harus dibayar, kan? Karena bukan ke pekerjaannya, tapi akadnya itu pada orangnya, orang untuk mengerjakan pekerjaan, kan? Itu ya barangkali mudah-mudahan bisa dipahami ya, yang membedakan antara upah kerja dengan upah pekerja. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah dakwah. Jadi memang kita harus membedakan ya kan, antara tadi ya, pertama dakwah, karena dakwah ini kan hukum asalnya itu adalah fardhu ain. Jadi fardhu kifayah ya. Jadi kalau kita lihat, kalau sesuatu yang terkait dengan fardhu ain itu tidak boleh kemudian diwakilkan. Maka di situ tidak ada istilahnya itu
ajir, haram ya, dan tidak sah untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori fardu ain. Itu yang pertama kriterianya. Yang kedua, ada pekerjaan yang tadi ya, manfaatnya itu hanya dirasakan oleh sendiri. Ya. Kalau di buku itu disebutkan tidak melewati diri sendiri, artinya yang lain tidak merasakan manfaatnya, gitu kan. Nah itu juga tidak boleh, itu kemudian diupahkan, diistijarkan, diijarahkan, gitu kan. Misalnya tadi sholat 5 waktu, gitu kan. Ya. Termasuk juga dakwah tadi, gitu kan. Dakwah yang itu merupakan kewajiban fardiyah, maka itu sudah tidak diperbolehkan diupahkan, ya kan. Nah, sementara dirinciannya, kalau pekerjaan terkait dengan ibadah tadi ya, itu manfaatnya melebihi diri sendiri, ya. Atau di situ ada, walaupun tidak semua ya, yang mirip dengan fardu kifayah, gitu kan. Karena nanti kalau fardu kifayah itu kan tidak ada lagi, gitu kan, kecuali dia, maka itu kan berubah menjadi fardu ain. Dalam kondisi seperti ini haram dia meminta bantuan. Misalnya gini ya, ini saya dulu sempat jangankan dalam masalah ibadah, dalam masalah non ibadah makhluk seperti dokter ya. Dokter di situ hanya ada satu dokter misalnya, yang lain tidak ada, ya, yang bisa menolong, gitu kan. Maka di situ sudah fardu ain. Kalau dia kemudian tidak mau dan melakukan pengobatan, dosa. Tapi kalau dokter di situ kemudian banyak dan dia kemudian tidak mau melakukan pengobatan kalau tidak ada dibayar, itu boleh, tidak berdosa, gitu kan. Nah, itu contoh, gitu kan. Jadi jangankan dalam masalah ibadah, dalam pekerjaan umum pun kita harus melihat antara fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau sudah fardu ain ya, itu ketika tidak dijalankan ya, kemudian oleh seseorang, ya dia kemudian berdosa, gitu kan. Nah, kalau sudah jatuhnya fardu ain nggak bisa, kemudian di situ ada bayaran upah. Nah, juga kalau kita lihat dakwah, kita juga harus memilih dan memilah, gitu kan. Jadi misalnya ya tadi kan contoh yang sering saya ditanya itu juga bagaimana menerima, ya sama kan, amplop lah istilahnya itu, atau honor yang terkait dengan khutbah Jumat, ya kan, atau honor yang terkait dengan ceramah, ya kan. Itu sama, karena itu kaitannya dengan amal jamaah, itu kan, yang tidak harus dilakukan oleh seseorang, tidak ain, ya maka ya boleh kita mendapatkan itu, sama tadi seperti mengajarkan Al-Quran, ya. Karena banyak kan yang bisa mengajarkan Al-Quran, ketika kita kemudian mengupah seseorang, ya berarti boleh ya mendapatkan upah dari situ. Itu ya. Jadi intinya kalau kita bicara terkait dengan dakwah tadi, kita harus melihatlah, kalau yang fardu ain itu jelas nggak bisa ya. Nah, dakwah itu kan nanti ada dua juga kan. Ada dakwah pada fardu ain, ada dakwah dalam fardu kifayah. Nah, kalau konteksnya kemudian fardu ain, maka nggak boleh kemudian diwakilkan. Tapi kalau konteksnya fardu kifayah, boleh menyuruh. Nah, cuman kan nanti kita lihat ya kan, fardu kifayah itu bisa berubah kemudian menjadi fardu ain kalau ternyata itu tidak sempurna bisa dilakukan oleh sekelompok orang, gitu kan. Sampai sempurna baru kemudian itu kembali hukumnya menjadi fardu kifayah. Tapi kalau belum sempurna ya kembali menjadi kewajiban setiap orang. Itu ya barangkali, atau mungkin Mas kalau masih ada yang belum pas silakan Bu ditambahkan lagi pertanyaannya maksudnya. Ya, tadi karena kalau kaitannya dengan saya tambahkan tadi ya, karena kaitannya dengan mengajar guru kan ada yang berpendapat bahwa di sini juga dijelaskan mengajarkan, mendapat upah dari mengajarkan Al-Quran itu katanya makruh, gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat itu enggak, kan, itu mubah, gitu kan.
Itu barangkali ya. Tapi maka kalau ada yang mau masih diklarifikasi supaya lebih clear. Ya, alhamdulillah. Jadi terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya, itu sudah dijelaskan bahwa dicontohkan juga tadi ada yang sebagai penerima tempahan konsepsi beda ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai upah kerja dengan upah pekerjaan. Kedua terkait dengan menerima upah dari aktivitas dakwah gitu ya. Langsung ada standar tadi kalau yang terkait dengan amal ibadah fardhiyah yang sifatnya fardhu ain itu tidak boleh diambil. Itu kalau berkaitan dengan fardhu kifayah bisa boleh ya dikatakan oleh Al-Ustaz. Ya memang sandarannya tadi dikutip seperti yang juga tadi disampaikan oleh Umam tadi ya, kebolehan mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Dan itu juga yang dilakukan kalau saya tidak salah Umar bin Khattab ketika pada masa beliau menggaji para guru yang mengajarkan Al-Quran. Tadi ada lagi yang right sudah cukup? Ya. Oke. Alhamdulillah Umam tadi sudah cukup jelas ya. Izin Ustadz, sedikit lagi itu tadi yang dakwah fardhiyah dengan dakwah kifayah itu Ustadz, contohnya Ustadz, afwan. Ya, gini Ustadz, hukum dakwah itu kan kewajiban setiap orang ya. Jadi terlibat dalam aktivitas dakwah itu kan setiap orang. Tapi kalau dakwah khusus ya, misalnya ada seorang ya dalam waktu tertentu dia tidak bisa melakukan tugas itu gitu kan. Ya, maka yang lain misalnya ada yang bisa melakukan ya. Nah, itu kemudian yang lain itu misalnya ini kaitannya kontaknya nanti ya konteksnya dengan dakwah jamaah gitu kan. Dakwah jamaah kemudian dialihkan kepada yang lain sementara ya, itu bukan selamanya. Nah, itu kemudian diperbolehkan menurut saya gitu. Ya. Atau misalnya tadi kalau kita lihat kan contohlah khotib ya, khotib Jumat inilah. Khotib Jumat itu ya khutbah itu kan bagian dari dakwah gitu kan. Nah, kalau di tempat itu tidak ada orang yang sama sekali memenuhi syarat untuk menjadi khatib Jumat, itu jatuhnya itu fardhu ain. Maka dia tidak boleh kemudian menolak ya dengan alasan tidak dibayar. Itu terkait dengan fardhu ain. Kalau di tempat itu tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi khatib Jumat, maka bagi orang tersebut dia itu menjadi fardhu ain. Maka dia tidak menolak, tidak boleh menolak untuk menjadi khutbah Jumat. Ketika misalnya saya mah karena tidak dibayar nggak mau, karena dia tidak mau berarti sholat Jumat tidak terselenggara. Nah, itu kan haram. Ya. Nah, maka dalam posisi seperti itu haram dia tidak mau kemudian mengerjakan dengan alasan ya tidak mau dibayar. Itu contoh yang fardhu ainnya. Tapi kalau di tempat itu ada 3 atau 4 orang misalnya yang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi penceramah, baik khutbah atau penceramah yang lainnya, gitu kan? Khutbah lah dalam hal ini. Maka ketika seseorang diminta, saya nggak mau gitu kan, kecuali misalnya ada ijarah gitu kan, ya, walaupun mungkin ijarahnya misalnya sekian, itu sah-sah saja. Gitu kan. Kenapa? Karena di situ fardhu kifayah, karena ada 4 orang tadi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, boleh dia menolak amanah gitu kan, dengan alasan ya bolehlah kalau ada honor, kalau tidak saya nggak mau. Secara hukum boleh, ya. Walaupun tentu kalau dikaitkan dengan kenapa secara hukum boleh, karena di situ itu bukan lagi fardhu ain, di situ fardhu kifayah, karena ada 4 orang yang memenuhi syarat. Itu analogi saya sementara ya yang
yang membedakan antara kewajiban ain dengan kewajiban kifayah gitu kan. Jadi kalau kewajiban ain ya itu nggak bisa dia menolak ya. Maka kalau dia menolak dengan alasan tidak ada bayaran berarti haram dan berdosa. Tapi kalau jatuhnya adalah fardu kifayah karena ada 4 orang misalnya di tempat itu yang layak dan memenuhi syarat untuk melakukan aktivitas tadi, dia kemudian menolak baik karena ada halangan ataupun karena misalnya merasa upahnya tidak cocok, ya itu boleh-boleh saja gitu kan kalau bicara tentang ajirnya. Kenapa? Karena itu bukan fardu ain gitu kan. Tapi beda itu kan. Kalau ada kasus gini gitu kan. Nah, ini lain karena kaitannya dengan janji gitu kan. Ketika dia ada benturan ya, menerima panggilan dakwah, ceramah gitu kan. Yang satu misalnya diperkirakan honornya karena tempatnya biasa aja, ini paling di tempat ini mah 250.000 misalnya. Tempat yang lain itu tempatnya lebih wah gitu kan, dan biasanya amplopnya lebih tebal. Nah dia sudah akad yang pertama, tiba-tiba ketika ada yang kedua, tawaran yang kedua, gitu kan, kemudian dia batalkan yang pertama ini untuk mendapatkan mengambil yang kedua. Nah itu sama, kalau itu haram gitu kan, karena kaitannya dengan itu ya. Jadi kaitannya dengan janji gitu kan, dengan akad yang pertama. Jadi kalau selama ini kan sempat heboh juga ketika siapa kan yang pernah dibully karena terkait dengan Oki ya, Ustadz Oki Setiana Dewi ya, udah muncul kan dia itu hanya mau ceramah kalau tarifnya sekian, gitu kan. Kalau harus dijadikan ini dan itu, ya saya kira harus lihat kasusnya juga, gitu kan. Ya kalau saya melihat tadi, kalau memang itu masuknya dalam kategori fardu ain, maka tidak boleh, gitu kan. Tapi kalau sudah masuknya fardu kifayah, ya dia boleh menolak. Karena Pak, karena ada yang lain yang bisa melaksanakan kewajiban itu. Itu barangkali ya, yang saya pahami. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Saya kira udah cukup clear ya. Iya, Alhamdulillah. Terakhir ini Ustaz dari Bu Nur Hayati. Beliau sudah resen. Kepada Bu Nur Hayati masih bergabung? Masih Ustaz. Ya. Boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan jawab Ustaz. Jadi contoh kasusnya di sekolah tahfiz, jadi pengajar sistemnya itu kan akad tahunan gitu. Nah, udah ditentukan misalnya itu ngajar di satu kelas tertentu pelajaran umum gitu, tapi di tengah perjalanan mengajar atas alasan kekurangan guru tahfiz gitu, terus kita diminta untuk menjadi salah satu pengajar gitu. Jadi ditambah kerjaan di luar dari akad yang sudah ditentukan di awal gitu, nah Ustadz. Nah, terkait dengan hal ini Ustadz, kita gimana menyikapinya? Apakah kemudian boleh menolak ataukah tadi menerima tapi dengan ketentuan, misal kita ngasih syarat upahnya ditambah kayak gitu, karena ini tuh di luar dari apa yang sudah ditetapkan di awal, sudah di luar dari akad gitu Ustadz. Nah ini gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau kita lihat kan tadi ya, sejak awal kan akadnya itu tidak termasuk di dalamnya mengajar tahfiz. Tapi ketika tidak ada guru, maka kemudian diminta untuk tambahan. Berarti kan tambahan ini kan di luar akad yang disepakati. Maka tentu ini akad baru ya, akad baru yang harus kemudian istilahnya itu adalah ini ada pembaharuan akad, itu harus dilakukan ya. Dan itu nggak boleh memaksa si pengelola itu gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak mau, kan, ya jangan dipaksa, kan, jangan dipaksa, karena kalau dipaksa itu berarti menyalahi akad. Nah, tapi mau misalnya, ya, dengan ada upah tambahan itu boleh, ya, boleh artinya tidak menjadi haram. Ya.
tapi tidak mau juga, nggak apa-apalah ya, ini walaupun tidak dibayar, berarti kan nanti ruang lingkupnya pekerjaan berikutnya berarti setelah kesepakatan baru itu, ya, berarti kan ada tambahan akad kan, ada tambahan, maksudnya ruang lingkup pekerjaan ditambah gul tahfidz tadi. Tapi karena misalnya anggaran yayasan terbatas, ya kami tidak bisa memberikan upah atau gaji tambahan. Ya kalau misalnya si pekerja tadi, ya pengajar tadi mau, ya udah berarti sah, gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak mau, kan pilihannya dua. Nah tergantung nanti dari pihak yayasannya kan. Kalau pihak yayasannya misalnya itu kan, ya karena memang kita keterbatasan dana dan ternyata juga keterbatasan pengajar, ya udah kalau misalnya ibu misalnya ya yang ditanya tadi tidak bersedia mendapat tugas tambahan karena memang tidak ada tambahan ini, nah kita lihat kan ini kalau yang normalnya kan akad kerja tadi itu berapa lama yang sudah disepakati itu. Makanya setiap akad kerja itu harus ada masanya. Misalnya akad kerjanya 1 tahun, ya nanti bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan berikutnya. Itu harus ada itu kan, harus ada. Misalnya akadnya 1 tahun, ya udah berarti dia nggak bisa memberhentikan secara sepihak, gitu kan. Gitu kan. Nah tapi kalau misalnya akadnya itu jelas, ya misalnya 6 bulan, misalnya udah karena misalnya yang ditawari tadi ada perubahan yang baru, ini karena kondisi keuangan yayasan dan kondisi juga guru, gitu kan, yang kurang memenuhi, ya udah kita putus dulu kontraknya, selesaikan ini. Nah untuk berikutnya maaf, misalnya yang tidak bersedia dengan tambahan pekerjaan itu tidak melanjutkan akadnya, itu boleh, gitu kan. Gitu. Jadi intinya tadi ya, boleh diterima, boleh ditolak oleh pekerja tadi ya, karena memang tidak sesuai dengan akad yang dijanjikan, ya kan. Dan ini sebenarnya merupakan akad baru. Ya. Ketika ada akad baru, ya saya kira harus ada juga kesepakatan kedua belah pihak. Tidak boleh salah satu pihak itu kan kemudian memaksakan. Itu ya. Jadi pilihan itu tergantung kepada pekerja tadi, itu kan. Apakah dia mau menerima, ya, atau dia mau menolak. Itu ya barangkali. Ya. Bu Nur Hayati kami anggap sudah cukup jelas Bu ya. Jelas Ustaz, terima Ya, kasih. alhamdulillah. Pilihannya tinggal mau dilanjut atau tidak. Kalau memang mau dilanjut berarti ada perbaikan akad seperti yang barusan disampaikan oleh Ustadz Arif Masin tadi ya. Alhamdulillah 3 pertanyaan tadi langsung sudah bertanya kepada Ustadz Arif Masin. Sekarang sudah waktu menunjukkan pukul 21:49. Kami harap untuk malam hari ini kita cukupkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu jika masih ada hal yang ingin ditanyakan. Mohon maaf ini tidak bisa kami penuhi karena memang waktu juga sudah cukup cukup malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah berpartisipasi untuk kajian malam hari ini. Kepada Ustadz, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi atau langsung kita tutup, Ustadz? Tutup aja Ustadz langsung. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau masih ada yang masih didiskusikan, kita lanjut di minggu depan aja ya. Sebelum kita. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu kita sudahi. Kepada guru kita Ustaz Arif Masin, jazakallah khair. Kepada Bapak Ibu sekalian juga kami